Mengajar secara online khususnya bagi siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 menjadi tantangan tersendiri bagi Komang Ayu Tutik Suliastini. Komang Ayu adalah guru di SD Bali Public School di Denpasar. Selain harus menyapa murid dan orang tua setiap pagi melalui aplikasi Zoom, Komang Ayu juga harus membuat video tutorial materi pembelajaran tematik melalui ponselnya. Video ini dibuat kurang lebih berdurasi 10 hingga 15 menit sebagai bahan pembelajaran bagi siswa di rumah. Seorang rekan guru lainnya membantu memegang ponsel saat dirinya merekam materi yang nanti akan di-upload di channel YouTube. Kita membuat pembelajaran semenarik mungkin supaya disenangi dan anak-anak, apalagi saya mengajar kelas 1, anak-anak biar menarik dulu dari postur tubuh saya, materi pembelajaran, kemudian dan isi dari pembelajaran dan pembahasan setiap materi yang saya bahas. Sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ di saat pandemi tidak hanya membuat siswa mengalami beberapa kendala. Pihak sekolah pun menghadapi beragam tantangan. Kita berusaha bagaimana membuat kelas online ini seperti kelas offline. Ya, anak-anak masih bisa berinteraksi dengan guru-gurunya seolah-olah, baik itu secara misalnya mengerjakan latihan tugas yang kita aplikasikan secara online, dan juga kita berikan brainstorming, misalnya ice breaking, kita game atau trik-trik apalah yang bisa membuat siswa itu menjadi rileks saat mengikuti pembelajaran. Tidak hanya di sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan yang dituntut lebih banyak praktek ketimbang teori juga memiliki tantangan tersendiri di tengah sistem PJJ ini. Seperti dilakukan para guru pengajar di SMKN 3 Denpasar. Mereka menyelenggarakan 4 program keahlian, seperti tata boga, akomodasi perhotelan, kecantikan, dan tata busana. Kita memilih kurikulum yang adaptif, kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Itu yang kami lakukan. Sehingga tuntutan akhir dari sebuah kurikulum itu anak harus bisa apa. Bicara SMK adalah bicara anak terakhir harus bisa ngapain. Nah, ini yang kami kejar. Contoh misalnya guru saat ini dalam satu semester dia harus mengajar table napkin, satu contoh, melipat napkin untuk menata meja. Jadi yang jelas goalnya nyampe, anak bisa melakukan sesuai SOP, kemudian menyelesaikan tugas ini. Tidak hanya diperlukan kemampuan teknologi. Dalam pemberian PJJ ini, guru sekolah menengah kejuruan juga dituntut dapat memotivasi siswa agar tetap bersemangat meski hanya sebatas tatap muka secara online. Tantangan bagi saya sendiri mengembangkan video pembelajaran. Biasanya kita kalau tatap muka itu biasanya cuma PowerPoint, tapi dengan adanya pembelajaran daring seperti saat ini adalah memotivasi siswa lebih giat lagi belajar dibandingkan dengan kemarin di sekolah. Saat ini, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Provinsi belum mengeluarkan aturan diperbolehkannya membuka sekolah dengan tatap muka meski dengan aturan protokol kesehatan ketat. Hal ini disebabkan masih adanya kekhawatiran akan terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tim Liputan Denpasar, Bali. Apakah pembelajaran jarak jauh mempengaruhi kemampuan Anda untuk berdiskusi dengan rekan Anda? Kalau menurut saya sangat berpengaruh karena apa ya? Dengan adanya metode yang visual itu tidak akan efektif. Karena apa? Setiap orang kan memiliki hak untuk beropini. Ketika nantinya hanya berdampak visual, mereka akan lebih malu mungkin. Ada juga yang beberapa teman saya tuh mengalami bahwa wes langsung aja, karena apa? Kalau semisal langsung itu banyak suatu yang namanya permasalahan bisa dipecahkan daripada nantinya visual. Karena apa? Kalau semisal visual, beberapa permasalahan ini justru konteksnya tidak terpecahkan secara menjuru ataupun secara inti. Kasih. Seberapa paham Anda mengenai materi yang diberikan secara jarak jauh? Kalau dari saya sendiri mungkin kalau dari tingkat pemahamannya itu setiap anak mungkin bisa beda-beda ya, karena kalau kita ambil perspektif belajar jarak jauh ataupun secara tatap muka itu tergantung anaknya. Jadi anaknya mau
ketika dia pembelajaran jarak jauh mau memperhatikan, otomatis pemahamannya kan juga bisa dibilang tinggi, atau dia paham akan materi yang sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk saya sendiri tergantung di saat saya pembelajaran jarak jauh itu kebanyakan, kalau saya sendiri tidak, karena terganggu oleh aktivitas-aktivitas lain. Kalau berbeda dengan secara tatap muka ya, karena kalau tatap muka kan kita berkumpul di kelas, kemudian ya tidak ada aktivitas yang bisa mengganggu dari pembelajaran selain diri kita sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Trilatif selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NPM akhir 051 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi Project Citizen tentang pengaruh pembelajaran jarak jauh pada keefektifan pembelajaran. Yang beranggotakan Firman Eka dengan NPM akhir 045, Ade Irma Agustian dengan NPM akhir 049, dengan Arnes Cendana yang dengan NPM akhir 062. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang definisi pembelajaran jarak jauh. Jadi apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh adalah suatu metode pendidikan yang memungkinkan mahasiswa dan para pengajar berinteraksi tanpa adanya kontak fisik atau kehadiran fisik di lokasi yang sama. Beberapa bentuk pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan dengan kuliah online, kursus daring, program gelar jarak jauh, atau pembelajaran melalui platform pembelajaran elektronik. Next. Lalu apa saja sih pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap keefektifan pembelajaran? Jadi, pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap keefektifan pembelajaran dapat bervariasi nih, tergantung pada berbagai faktornya. Berikut ada beberapa faktor yang kami dapat, yaitu yang pertama, infrastruktur teknologi yang tersedia. Lalu ada tingkat interaksi, dan ketiga ada tingkat motivasi dan disiplin yang tinggi. Untuk yang terakhir ada kesetaraan akses terhadap pendidikan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu mahasiswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Mahasiswa bisa mengulang berbagai materi melalui gadget. Mereka bisa mengakses untuk belajar walaupun pada malam hari sekalipun untuk mengakses tugas dan materi dari pengajar mereka. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa lebih hemat karena kita tidak perlu datang ke kampus dan mengeluarkan ongkos untuk jalan atau untuk menaiki angkutan umum atau untuk membeli bensin angkutan pribadi. Yang selanjutnya yaitu perjalanan pulang dan pergi ke kampus yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa kini tidak perlu mereka lakukan lagi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama, kurangnya pengawasan terhadap mahasiswa. Hal yang satu ini tentunya tugas dan tanggung jawab orang tua di rumah untuk menjaga dan mengawasi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran daring di rumah ataupun di luar rumah. Yang selanjutnya yaitu waktu yang terhambat. Terkadang ada saja kendala atau masalah yang datang tanpa kita duga sehingga membuat pelajaran menjadi terundur atau terganggu karena terjadi masalah-masalah tersebut. Yang terakhir yaitu mahasiswa menjadi tidak fokus. Banyak hal di rumah yang bisa menarik perhatian kita. Contohnya seperti alat musik, hewan, peliharaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang di rumah yang membuat para mahasiswa menjadi tidak fokus untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu teknologi pendukung pembelajaran jarak jauh. Teknologi daring ini merupakan sebuah komunikasi yang saling bertukar dan telah terhubung
dapat digunakan secara serentak atau bersamaan yang melibatkan banyak orang atau hanya minimal 2 orang. Namun teknologi daring ini juga membutuhkan perangkat pendukung seperti komputer, smartphone, dan alat bantu lainnya yang digunakan sebagai rata-rata terutama harus terhubung dengan internet. Berikut ada 3 contoh dari teknologi pendukung ini. Yang pertama yaitu portal rumah belajar. Portal rumah belajar ini diluncurkan sejak 15 Juli 2011. Ini adalah sebuah inovasi teknologi pembelajaran digital berbasis multi-platform dan media. Portal ini dikembangkan oleh Kemendikbud Ristek melalui Pusdatin, dapat diakses secara tak berbayar atau gratis pada website maupun aplikasi mobile rumah belajar. Yang selanjutnya yaitu akun pembelajaran atau belajar.id. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan dominan belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Zoom atau Google Meet. Secara garis besar, fungsi Zoom Meeting adalah untuk komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet. Dalam kinerja mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh tentu saja sangat dinilai, dan ini berpengaruh terhadap dari pola belajar dan juga hasil yang mahasiswa inginkan. Nah, berikut ada beberapa aspek yang dapat mencerminkan kinerja mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah ketekunan dan kedisiplinan. Nah, dalam hal ini bisa dilihat dari bagaimana dia mengikuti kelas secara tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Nah, ini bisa berpengaruh, dan juga ini itu mempengaruhi adanya pola belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan manajemen waktu. Seorang mahasiswa yang tidak dapat manajemen waktunya dengan baik atau tidak dapat memanage waktunya dengan baik tentu saja akan berpengaruh terhadap pembelajaran jarak jauh yang ia inginkan, sehingga pembelajaran jarak jauh tersebut tidak akan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah kemandirian dalam belajar. Nah, dalam hal ini saat pembelajaran jarak jauh memang kita tidak bertemu dengan dosen ataupun pengajar kita, maka dari itu kita diharuskan untuk belajar secara mandiri agar dapat mencapai tujuan dan juga pembelajaran yang kita dapatkan selama online. Kemudian selanjutnya aktif dalam komunikasi dan kolaborasi. Nah, dalam hal ini diperlukan kerjasama dalam menyelesaikan satu tugas ataupun dalam satu tugas-tugas yang ada dari pembelajaran jarak jauh ini seperti tugas kelompok. Nah, dalam hal ini dapat membantu siswa untuk kita mengukur kinerja mahasiswa tersebut apakah mampu dalam mencapai dari tujuan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian kemajuan akademik. Seorang siswa dapat dikatakan sukses dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh apabila hasil akademiknya dia itu memuaskan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan terkait tentang motivasi dan disiplin mahasiswa. Nah, dalam kasus ini pembelajaran jarak jauh itu membutuhkan tingkat motivasi dan juga kedisiplinan dari mahasiswa sendiri. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa tips untuk bisa kita mempertahankan dari adanya pembelajaran jarak jauh ini sehingga mahasiswa dapat termotivasi dan tetap memiliki semangat yang belajar yang tinggi. Salah satu yang pertama yaitu menetapkan tujuan secara jelas, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang tepat. Jadi kayak misalnya punya teman, pertemanan, kemudian juga melakukan kerja kelompok ataupun dalam lingkungan belajar di dalam rumahnya yang tenang dan juga kondusif, itu dapat membantu dalam motivasi mahasiswa. Kemudian tetap berkomunikasi dengan dosen dan teman sebaya. Ya, jadi dalam hal ini pembelajaran jarak jauh meskipun secara daring ataupun online, kita harus tetap untuk berkomunikasi baik itu dengan dosen ataupun teman-teman mahasiswa. Kemudian belajar dalam kelompok, aktif secara fisik dan juga mengingatkan diri sendiri terkait tentang tujuan. Apabila seorang mahasiswa sudah kehilangan motivasinya, dia harus melihat kembali tujuan daripada apa yang dia inginkan. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif agar data yang masuk dapat lebih kredibel dan mendalam apabila diperoleh dari narasumber. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung berupa pemikiran dari responden mengenai pengaruh pembelajaran secara daring. Nah, sedangkan sumber data yang dibawa adalah narasumber dan dokumen yang sesuai dan dapat mendukung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian yang diambil adalah mahasiswa aktif di Surabaya, khususnya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau kampus kita ini. Nah, pemilihan subjek ini dimaksudkan agar data dapat diperoleh dengan mudah dan akan lebih mendalam serta maksimal.
Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian kali ini adalah bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan memperhatikan tantangan yang muncul dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Pembelajaran jarak jauh dapat memberikan manfaat signifikan bagi siswa dalam hal aksesibilitas, fleksibilitas, dan pemanfaatan teknologi. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai penelitian yang kami teliti tentang pengaruh pembelajaran jarak jauh dan keefektifan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.